Ini benar-benar sebuah persiapan yang sangat-sangat matang, memanfaatkan momentum dengan sedemikian baiknya gitu ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran atau otak-otak marketing. Ya kayaknya mungkin Pak Jokowi nggak mau rugi juga gitu ya. Manfaatkan sebaik-baiknya sampai urusan baju pun kasih, biar mereka promosikan. Gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang hadir di resepsi pernikahan kita. Percayalah, kehadiran para mantan di resepsi pernikahan adalah bagian dari prestasi yang harus kita rayakan. Ya minimal dengan kehadiran para mantan itu menunjukkan bahwa kehidupan kita sebelumnya itu benar-benar baik-baik saja, nggak pernah melakukan kesalahan yang fatal. Makanya para mantan masih mau hadir. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita para mantan presiden dan mantan wakil presiden yang hadir di gala dinner G20 semalam gitu. Semuanya bisa duduk rapi satu meja. Dan ini menjadi sebuah pesan positif untuk kita semua. Kita optimis, seberbeda apapun pilihan politiknya, seberbeda apapun pendapat mereka semua, jelang Pilpres 2024 dan saling beradu untuk menjadi orang yang paling berpengaruh dan menjadi kingmaker di Pilpres 2024, seberbeda apapun pilihan politik mereka, pada akhirnya mereka tetap bisa duduk bersama-sama di atas satu meja yang sama, sehingga kita optimis apapun permasalahan di negeri ini pada akhirnya tetap bisa diselesaikan di atas satu meja yang sama. Harapannya seperti itu ya, mana tahu setelah pertemuan semalam gitu ya, ngobrol-ngobrol santai gitu, terus ketemu dengan Pak JK, Bu Mega bilang, jangan deh yang itu. Yang gurun-gurun kita tinggalin deh gitu ya. Ya mana tahu gara-gara ngelihat pertunjukan adat budaya yang luar biasa semalam gitu ya, yang dipertontonkan untuk seluruh tamu undangan dan para pemimpin negara di G20 ini, itu menggugah orang-orang yang selama ini ingin mencalonkan bapak politik identitas. Yang pro terhadap gurun gitu, yang dikit-dikit takbir. Mana tahu habis semalam itu jadi lebih cair gitu ya. Amin, amin, amin. Biar gak jadi tuh yang sumur resapan itu ya. Ya, tapi di luar itu terkait pertunjukan di gala dinner G20 semalam gitu ya. Ini benar-benar sebuah pertunjukan yang sangat-sangat akbar, spektakuler sekali gitu. Seolah-olah ini adalah sebuah event yang akan berlangsung lama. Padahal ini cuma untuk 2 hari gitu. Tapi acara yang terselenggara semalam itu udah kayak Asian Games gitu. Udah kayak pagelaran yang akan berlangsung sekitar sebulan 2 bulan gitu. Padahal ini acaranya cuma 2 hari, dan ini dengan terselenggaranya gala dinner yang sangat spektakuler ini dengan beragam tarian dan pameran adat budaya yang dipertontonkan ini, untuk kedua kalinya kita harus berterima kasih kepada Bapak Wisnu Tama yang sudah menunjukkan kemampuannya gitu, karena ini udah selevel atau seperti Asian Games gitu. Kita ngelihat semangatnya, ngelihat spektakulernya tuh ya udah kayak Asian Games gitu. Padahal ini cuma gala dinner gitu ya, yang mestinya ya biasa-biasa aja pertunjukannya, tapi ini disiapkan dengan sangat-sangat matang, dan itu menunjukkan kualitas atau kemampuan seorang Wisnu Tama dalam mengorganisir dan memimpin sebuah acara pertunjukan yang sangat-sangat baik ini. Dan ini pasti akan menimbulkan kesan mendalam kepada seluruh tamu undangan, terutama para pemimpin negara-negara G20. Dan ya semoga ke depan ini bisa berdampak positif untuk kita semua gitu. Karena kalau kita mau bandingkan dengan gala dinner seperti di G20 di Roma atau sebelum-sebelumnya, itu gala dinernya tuh kayak biasa aja gitu, yang cuma satu meja gitu ya, terus kemudian hadap-hadapan, hiburannya ya nyaris gak ada. Nyaris gak ada. Tapi semalam itu udah kayak pertunjukan gitu yang memang bener-bener spektakuler gitu.
Jadi ya mungkin ini adalah bagian dari adat budaya kita yang coba kita pertahankan gitu, karena masyarakat Indonesia itu sangat-sangat menyambut atau menghargai dan memuliakan tamu gitu. Kita juga kalau kedatangan tamu, kedatangan teman, itu semua yang ada di dapur itu dikeluarin. Semua yang ada di kulkas, di lemari gitu ya, snack-snack semua dikeluarin. Bahkan kalau kurang kita beli lagi gitu, beli dulu ke warung-warung gitu, keluarin dulu. Tapi setelah semua kita keluarkan hidangan-hidangan mewah yang nggak pernah kita rasakan di hari biasanya gitu ya, kecuali ada tamu gitu. Dengan semua hidangan yang sudah kita sampaikan itu, tetap aja kita bilang, maaf ya, ini nggak ada apa-apa ini. Itu tuh orang Indonesia gitu ya. Maaf ya, nggak ada apa-apa, cuma ada tumpeng ini, tumpeng. Jadi ya sama kayak semalam gitu, pertunjukannya sangat luar biasa dan ini menjadi pembeda dengan negara-negara lain. Ya mungkin karena kita juga menganut atau meyakini sebuah adat atau kepercayaan bahwa kita harus memuliakan tamu. Tapi di luar itu gitu ya, dari sekian banyak pertunjukan, ragam tarian dan gerakan-gerakan dan pakaian-pakaian yang sangat megah, sangat mewah gitu ya. Saya yang tahu cuma ada tarian kipas gitu ya, ya kan ada kipasnya gitu. Tarian Garuda Kecak gitu, atau tarian Papua ya karena biasa ada pakaian adat Papua, terus kemudian ada dangdutnya gitu. Tapi di luar itu saya yakin ada banyak sekali tarian-tarian yang dipertontonkan dan mungkin nggak semua orang familiar dengan pertarian-tarian itu gitu. Tapi pada intinya itu mengandung banyak sekali tarian gitu yang mungkin nggak bisa kita sebutkan satu persatu, dan ini menunjukkan betapa beragam dan mewahnya adat budaya Nusantara Indonesia, sehingga dengan pertunjukan ini kita akhirnya bisa sadar gitu bahwa ragam budaya yang ada di Indonesia ini benar-benar harus dilestarikan, dipertahankan, jangan sampai dan jangan pernah kalah dengan kelompok-kelompok intoleran gitu. Ya karena kalau kelompok intoleran kan budayanya cuma dua, apa tiga? Yang semuanya tutup muka, pakai baju-baju hitam, baju-baju putih gitu ya. Minum kencing onta, kencing di pohon, itu cuma budayanya. Dikit-dikit takbir, takbir, sambil ngancem-ngancem orang. Itu kan bukan budaya kita sama sekali itu. Itu budaya kelompok-kelompok orang-orang KW. Ya maksudnya orang yang ada di sini tapi niru-niru dari budaya asing, padahal KW semuanya. Jangan sampai kalah dengan kelompok mereka gitu. Dan di luar adat budaya yang ditampilkan, ini seperti sebuah promosi yang terselubung gitu ya. Ya mungkin nggak disadari oleh para tamu undangan dan para pimpinan negara G20 yang hadir, tapi percayalah bahwa dari semua hal yang kita lihat semalam gitu ya, mulai dari tarian, pakaian, makanan yang tersedia, ada rendang di sana gitu ya. Ini ke depan akan kayaknya memunculkan permintaan-permintaan baru atau pembukaan restoran-restoran baru di negara-negara G20. Semoga gitu ya, semoga ini berdampak ke depannya. Dan di luar itu yang paling mencolok yang saya lihat adalah ketika para pimpinan negara G20 ini mengenakan baju batik gitu. Semuanya, hampir semua mengenakan baju batik. Ya ada yang nggak pakai, kayak Macron nggak pakai, terus kemudian putra mahkota Arab Saudi nggak pakai gitu. Ya nggak apa-apa, tapi yang lain itu pakai semua gitu. Presiden Xi Jinping pakai, kemudian Justin Trudeau pakai, semuanya pakai itu. Dan ini menunjukkan betapa acara gala dinner G20 ini dipersiapkan dengan sedemikian detailnya gitu. Karena ini nggak kepikiran gitu, bagi banyak orang mungkin nggak terpikirkan, karena sebelum-sebelumnya kalau kita mengacu kepada gala dinner G20 di negara-negara lain, itu persiapannya nggak sampai ke baju-baju para undangan gitu. Ya cuma disiapin makan aja gitu. Tapi kita benar-benar menyiapkan pakaian-pakaian ini untuk dikenakan oleh para pimpinan negara yang paling berpengaruh di dunia hari ini gitu ya. Dan itu menjadi sebuah ajang promosi internasional yang sangat-sangat mahal sekali. Ya karena bayangkan gitu ya, yang mempromosikan, yang mengenakan adalah pimpinan-pimpinan negara paling berpengaruh di dunia hari ini,
Dan mereka semua terlihat sangat enjoy sekali gitu. Mereka sangat percaya diri untuk hadir gitu ya. Ada PM Kanada, PM Inggris tuh hadir gitu. Asik gitu mereka tuh. Kalau kita ngelihat tampilan-tampilan mereka itu kayaknya ke depan ini akan memunculkan permintaan-permintaan baru terhadap batik Indonesia gitu. Dan ini ternyata sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Elon Musk sebelumnya. Karena sehari sebelumnya di acara sebelum G20 ini kan Elon Musk itu sempat hadir secara virtual dan mengenakan batik bomba gitu. Dan menurut pihak panitia ternyata batik ini memang dikirim langsung ke Elon Musk untuk dikenakan dan benar-benar dia kenakan ketika hadir secara virtual. Jadi ini benar-benar sebuah persiapan yang sangat-sangat matang, memanfaatkan momentum dengan sedemikian baiknya gitu ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran atau otak-otak marketing. Ya, kayaknya mungkin Pak Jokowi nggak mau rugi juga gitu ya. Manfaatkan sebaik-baiknya, sampai urusan baju pun kasih, biar mereka promosikan gitu. Ya mereka nggak promosi, ayo kita beli, enggak. Tapi dengan mengenakan saja, ini bisa menjadi ajang promosi yang bisa menyebar kemana-mana. Karena ini menjadi pusat perhatian dunia gitu. Dan nampaknya Pak Jokowi sudah belajar dari apa yang sudah beliau lakukan selama bertahun-tahun sebelum ini, di mana semua pakaian yang dikenakan oleh Presiden Jokowi itu selalu laku. Selalu memunculkan permintaan-permintaan baru gitu. Selalu laku di pasaran, sehingga dengan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Presiden di dalam negeri, ini coba dilakukan secara internasional. Kebetulan ada G20, ya udah pakai semua itu. Ya semoga lah dengan adanya gelaran G20 ini bisa menaikkan permintaan batik dari Indonesia, makanan dari Indonesia, dan segala hal yang berbau Indonesia gitu ya. Semoga bisa mendatangkan turis-turis dari luar negeri, mancanegara lebih banyak lagi ke Bali, sehingga kita benar-benar bisa bangkit kembali seperti sebelum-sebelumnya atau menjadi lebih baik, lebih kuat dari sebelumnya. Semoga itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana gitu. Meskipun saya juga ada satu sedikit kritik mungkin untuk pemerintah dan Presiden Jokowi atau jajarannya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah semalam itu sangat-sangat fantastis, luar biasa gitu. Ini nggak kepikiran sama banyak orang, dan banyak negara juga mungkin nggak sempat untuk berpikir bahwa mereka akan disediakan pakaian-pakaian batik khas Indonesia gitu ya. Ini sudah luar biasa lah yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi tetap saja harus ada promosi yang berkelanjutan yang menyasar lebih banyak orang dengan cara-cara yang terbaru atau serba digital. Misalkan seperti kalau kita berkaca kepada Korea Selatan misalkan gitu ya. Korea Selatan itu kan promosinya, ajang promosinya terkait adat budaya dan makanannya itu menyebar lewat film-film atau drakor-drakor yang sangat digemari oleh banyak orang. Hampir banyak masyarakat kita, terutama yang anak-anak muda gitu ya, itu mungkin mereka hafal sekali makanan-makanan yang ada di sana. Dan bahkan di Indonesia hari ini itu udah ada banyak tuh restoran-restoran Korea pasca viralnya, boomingnya drakor-drakor dari Korea Selatan ini. Sehingga mungkin ke depan kita perlu juga pikirkan bagaimana cara untuk mempromosikan adat budaya dan makanan Indonesia secara kontinu dan berkelanjutan gitu. Nggak cuma soal pameran atau pertunjukan sejam 2 jam ya, karena kalau yang seperti yang dilakukan semalam udah bagus gitu, tapi itu cuma sejam 2 jam dan itu hanya dirasakan oleh para pimpinan negara, dan mungkin mereka juga terlalu sibuk dengan itu gitu ya. Mungkin nggak sempat untuk berpikir buka restoran gitu ya, masa pimpinan negara buka restoran gitu kan. Ya mungkin perlu kita pikirkan juga bagaimana mempromosikan adat budaya dan makanan ini jadi lebih smooth seperti yang pernah dilakukan oleh Korea Selatan. Dan yang terakhir yang juga nggak kalah penting, saya pikir saya dan kita semua harus berterima kasih kepada pihak pengamanan yang sudah mengamankan acara gala dinner ini dengan sangat-sangat baik. Nggak ada insiden sama sekali, semuanya lancar, aman gitu. Dan bahkan terlihat Presiden Emmanuel Macron itu sempat jalan kaki gitu sepanjang 2 km dan ketemu dengan warga, selfie, sempat gendong-gendong bayi. Itu menunjukkan bahwa pengamanan kita benar-benar sangat-sangat aman, sangat terpercaya, sehingga
para pimpinan negara ini nampaknya sangat nyaman sekali untuk berada di Indonesia. Dan itu semua terselenggara gara-gara pihak keamanan kita benar-benar bekerja yang sangat maksimal gitu. Bahkan saya lihat ada video Panglima TNI ngecek ada pengamanan di rawa-rawa yang sudah berhari-hari ada di sana dan menetap di sana untuk mengamankan acara G20 ini. Kita ucapkan terima kasih untuk semua pihak keamanan yang terlibat, karena kalau kita lihat dari acara semalam yang sangat spektakuler itu, di tengah-tengah pertunjukan yang sangat fantastis dan menarik itu, dari beragam tarian, nyanyian, dan lagu-lagu yang dipertontonkan, sebenarnya kalau dari sudut pandang saya gitu ya, saya agak khawatir sebenarnya, karena GWK ini kan di tempat terbuka, luas sekali gitu, dan secara keamanan itu kayaknya agak ngeri-ngeri juga gitu. Ketika lampu padam gitu ya, nggak padam sih, maksudnya settingan lampunya kan gelap, ya kayak di bioskop gitu, ala-ala bioskop. Itu kan agak-agak rawan ya, apalagi dilakukan di tempat terbuka yang seperti itu. Tapi pada akhirnya semuanya aman dan baik-baik saja, dan ini menunjukkan bahwa pihak keamanan kita bekerja dengan maksimal, dan kita doakan akhirnya ini berjalan dengan lancar semua dan nggak ada insiden, karena agak sulit bagi kita semua untuk merasa aman atau tenang-tenang saja di kondisi yang seperti sekarang, di tengah krisis global, krisis peperangan antar negara gitu ya. Dan kemudian beberapa hari jelang G20 ini juga ada insiden bom di Turki yang menewaskan 6 orang gitu, dan itu terjadi di kerumunan itu benar-benar nggak mudah lah. Tapi pada akhirnya semua pimpinan negara hadir di Bali. Ini menunjukkan sebuah kepercayaan dan sebuah penghormatan luar biasa untuk Indonesia dan Presiden Jokowi. Semoga ini pada akhirnya benar-benar bisa menguntungkan kita semua. Dan saya terus terang salut, bangga kepada semua yang sudah bekerja dan menyukseskan acara G20 ini. Semoga ke depan kita bisa mendapatkan dampak yang positif dan dampak yang baik untuk Indonesia dan untuk kita semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.